Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramananda Pratama dari Universitas Muhammadiyah Brebes dari semester 4 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan tema rahasia di balik gambar digital, interpolasi dalam pemrosesan citra. Dalam era digital yang sangat maju ini, kita juga perlu memperbaiki atau meningkatkan kualitas gambar supaya ketika di zoom ataupun dirotasi itu tidak mengurangi informasi yang signifikan dan tidak memunculkan artefak visual seperti blurring. Apalagi dalam citra medis ini sangat penting karena ketika terjadi blurring pada organ atau tumor itu dapat mengakibatkan kurangnya akurasi dalam diagnosis. Nah, di sini saya mengambil judul mengatasi artefak visual pada gambar digital, meningkatkan metode interpolasi konvensional untuk mengurangi blurring dan JPEG edge. Langsung saja ke pendahuluannya, yaitu interpolasi adalah salah satu teknik fundamental dalam pemrosesan citra yang memungkinkan pengubahan resolusi, perbaikan detail, dan transformasi geometrik pada gambar digital. Metode ini bekerja dengan memperkirakan nilai piksel baru berdasarkan piksel yang sudah ada, sehingga gambar dapat diperbesar, diperkecil, atau dirotasi tanpa kehilangan informasi visual yang signifikan. Di sini saya mengambil satu masalah, yaitu artefak blurring dan JPEG edge pada gambar yang diperbesar dalam interpolasi konvensional. Nah, dalam satu masalah ini ada 3 poin, yaitu 1. Keterbatasan estimasi piksel, kedua trade-off antar artefak, ketiga itu dampak nyatanya. Yang pertama tadi keterbatasan estimasi piksel. Metode interpolasi konvensional seperti blurring atau bikubik mengestimasi piksel baru dengan cara melakukan averaging atau rata-rata tertimbang dari piksel-piksel terdekat. Pendekatan ini memiliki beberapa keterbatasan kritis seperti 1. Penghalusan frekuensi tinggi, 2. Aliasing dan artefak JPEG edge, 3. Dampak pada aplikasi nyata. Itu tadi poin kedua dari masalah, yaitu trade-off antar artefak. Di sini ada beberapa poin juga. 1. Blurring pada metode bikubik. Metode interpolasi bikubik menghasilkan artefak blurring atau kabur karena proses over smoothing yang dilakukan melalui averaging berbobot dari 16 piksel sekitarnya. Kedua, ada JPEG edge pada notch board. Ketiga, ada halving pada area gradient. Artefak halving muncul sebagai 1. Pola titik tidak alami pada transisi warna halus. Lalu ada kontrastasi, yaitu warna yang mengurangi kedalaman tonal moire. Lalu ada pattern ketika gambar asli memiliki tekstur prodrik. Lalu ada dampak nyatanya seperti pada foto potret detail rambut dan tekstur kulit itu hilang, dan pada gambar teknis gambar dan teks kehilangan ketajaman. Pada citra medis potensi kehilangan informasi diagnosis itu penting sekali. Lalu di sini saya mengambil satu solusi, yaitu meningkatkan metode interpolasi konvensional. Dalam solusi ini ada 2 poin, yaitu menggunakan Longjos resampling, kedua adaptive interpolation. Yang poin pertama dari solusi yaitu menggunakan Longjos surfing. Longjos surfing merupakan metode interpolasi canggih yang menggunakan pendekatan matematis berbasis fungsi sines yang di window untuk mempertahankan komponen frekuensi tinggi dalam gambar. Teknik ini bekerja dengan 1. Fungsi sines window, yaitu memanfaatkan fungsi sines yang dipotong atau di window untuk mengurangi efek ringing
adaptif sambil mempertahankan komponen frekuensi tinggi. 2. Jangkauan pixel lebih luas, mempertimbangkan 64 sampai 100 pixel sekitarnya tergantung orde lonjos dibanding bikubik yang hanya 16 pixel. Ketiga, ada reconstruction yang lebih akurat, mampu berekonstruksi sinyal asli dengan presisi lebih baik karena sifat fungsi sense yang ideal untuk rekonstruksi sinyal band limit. Lalu yang kedua, ada adaptive interpolation. Adaptive interpolation merupakan pendekatan cerdas yang menerapkan metode interpolasi berbeda berdasarkan karakteristik wilayah gambar. Teks ini berpotensi dengan prinsip satu segmentasi adaptif, yaitu membagi gambar menjadi wilayah-wilayah berdasarkan konten visualnya. 2. Seleksi metode optimal, yaitu memilih algoritma interpolasi yang paling sesuai untuk setiap tipe wilayah. Ketiga, preservasi fitur spesifik, yaitu mempertahankan karakter unik dari berbagai area gambar. Selanjutnya, ada dasar memilih metode seperti Nets Snakeboard, yaitu untuk area flake, langit, atau dinding polos karena efisiensinya bikubik atau lonjos untuk setiap tepian dan area berstruktur untuk menjaga ketajamannya. Lalu ada special algorithms untuk area khusus seperti teks atau gradien warna. Kesimpulannya yaitu interpolasi merupakan teknik fundamental dalam pemerosesan citra di digital yang memungkinkan perubahan resolusi dan transformasi geometrik pada gambar. Namun, metode interpolasi konvensional seperti linear atau bikubik seringkali menimbulkan artefak visual seperti blurring atau jadi edge akibat keterbatasan dalam estimasi pixel baru. Masalah ini terutama terlihat pada gambar yang diperbesar, di mana detail halus dan tepian tajam cenderung hilang atau terdistorsi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.